Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaila Handayani dari kelas PAI 8A. Di sini akan memaparkan dua materi, yakni pemikiran Islam dan ilmu-ilmu penelitian. Baik, yang pertama pemikiran Islam. Pemikiran Islam ini terdiri dari ilmu filsafat, ilmu kalam, dan ilmu akhlak tasawuf. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu ilmu filsafat. Ada dua pemaparan di sini, yakni menurut pengertian menurut Barat dan pengertian menurut Islam. Menurut Barat dipaparkan oleh Immanuel Kant, filsafat adalah sebuah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dan puncak segala pengetahuan yang tercakup di dalamnya 4 persoalan, yaitu apa yang dapat diketahui atau metafisika, apa yang seharusnya dilakukan atau etika, sampai di mana harapan kita atau agama, dan apa hakikat manusia atau antropologi. Selanjutnya, menurut Islam dipaparkan oleh Ibnu Sina, filsafat merupakan ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Kemudian filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Mengapa filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan? Sebab filsafat berjasa melahirkan berbagai ilmu dan kajian, baik ilmu sosial maupun ilmu alam, dan mempengaruhi cara pandang manusia pada peristiwa di alam semesta. Misalnya, filosofi rasionalisme mendorong perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Kemudian perkembangan filsafat dari masa ke masa terbagi menjadi 4. Perkembangan filsafat ini terbagi menjadi 4 zaman, yaitu yang pertama zaman Yunani kuno, terjadi pada tahun 6 sebelum Masehi sampai dengan tahun 6 Masehi. Pada tahun ini ditandai dengan runtuhnya mite-mite dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Filsafat Yunani yang telah berhasil mematahkan berbagai mitos tentang kejadian dan asal-usul alam semesta dan tidak berdasarkan mitos belaka. Mereka mencari asas yang pertama dari alam semesta yang sifatnya mutlak, yang berada di belakang segala sesuatu yang serba berubah. Periode Yunani kuno ini lazim disebut sebagai periode filsafat alam. Filosof yang mengembangkan filsafat pada zaman ini adalah Socrates, yang merupakan filsuf yang ramai dipersoalkan sepanjang sejarah. Kemudian pemikiran filsafat Yunani kuno mencapai puncaknya pada masa Aristoteles. Yang kedua, zaman pertengahan. Zaman pertengahan ini terjadi pada tahun 6 Masehi sampai dengan 16 Masehi. Pada masa pertengahan ini, terdapat periode yang membuat perkembangan filsafat tidak berlanjut, yaitu pada masa skolastik Kristen. Hal ini dikarenakan pihak gereja membatasi para filosof dalam berpikir, sehingga ilmu pengetahuan terhambat dan tidak berkembang, karena semuanya diatur oleh doktrin-doktrin gerejawan yang berdasarkan keyakinan. Apabila terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dari keyakinan para gerejawan, maka filosof tersebut dianggap murtad dan akan dihukum berat sampai pada hukuman mati. Secara garis besar, filsafat pada abad ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode skolastik Islam dan periode skolastik Kristen. Yang ketiga, zaman Renaissance, terjadi pada tahun 14 Masehi sampai dengan 16 Masehi. Renaissance adalah suatu zaman yang sangat menaruh perhatian dalam bidang seni lukis, patung, arsitektur, musik, sastra, filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Zaman Renaissance ini terkenal dengan era kelahiran kembali kebebasan manusia dalam berpikir. Pada zaman ini, manusia mulai berpikir secara baru dan secara berangsur-angsur melepaskan diri dari otoritas kekuasaan gereja yang selama ini telah membatasi manusia dalam mengemukakan kebenaran filsafat dan ilmu pengetahuan.
Selanjutnya pada zaman modern yang terjadi pada tahun 17 Masehi sampai dengan 20 Masehi. Setelah zaman Renaissance, yaitu zaman pencerahan atau zaman modern, zaman pencerahan berlangsung dari abad ini. Di zaman ini terdapat peristiwa penting, yaitu revolusi di Inggris dan Perancis. Orang-orang yang hidup di zaman ini memiliki keyakinan bahwa mereka mempunyai masa depan yang cerah dan bercahaya berkat rasio mereka sendiri. Sebelumnya, orang lebih suka berpaut pada otoritas lain di luar dirinya, seperti otoritas gereja, kitab suci, para ahli, dan negara. Oleh karena itu, semboyan zaman pencerahan adalah sapade aud, yang berarti beranilah berpikir sendiri. Dengan semboyan itu, manusia di zaman pencerahan semakin bersemangat untuk menemukan hal-hal baru. Mereka memanfaatkan akal semaksimal mungkin untuk menggapai perubahan, kemajuan, pertumbuhan, pembangunan, peradaban, reformasi, bahkan revolusi. Selanjutnya, tokoh-tokoh filsafat Islam dan Barat. Yang pertama yakni tokoh-tokoh dari Islam, Al-Kindi. Nama lengkapnya Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq al-Sabbah bin Imran bin al-As'ad bin Qais al-Kindi. Beliau biasa disebut Yakub, lahir pada tahun 185 Hijriah di Kufah. Al-Kindi mengarang buku-buku yang menganut keterangan Ibnu al-Nadim. Buku yang ditulisnya berjumlah 241 dalam bidang filsafat, logika, aritmatika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, optika, musik, matematika, dan sebagainya. Dari karangan-karangannya dapat kita ketahui bahwa Al-Kindi termasuk penganut aliran eklektisisme. Dalam metafisika dan kosmologi mengambil pendapat Aristoteles, dalam psikologi mengambil pendapat Plato, dalam hal etika mengambil pendapat Socrates dan Plato. Kemudian Al-Farabi, nama lengkapnya adalah Abu Nasr Muhammad bin Tarkhan. Sebutan Al-Farabi ini diambil dari nama kota Farab, di mana ia dilahirkan pada tahun 257 Hijriah. Luas pengetahuannya, mendalami ilmu-ilmu yang ada pada masanya dan mengarang buku-buku dalam ilmu tersebut. Buku-bukunya baik yang sampai kepada kita maupun yang tidak menunjukkan bahwa ia mendalami ilmu-ilmu bahasa, matematika, kimia, astronomi, kemiliteran, musik, ilmu alam, ketuhanan, fikih, dan mantik. Sebagian besar karangan-karangan Al-Farabi terdiri dari ulasan dan penjelasan terhadap filsafat Aristoteles, Plato, dan Galenius. Dalam bidang-bidang logika, fisika, etika, dan metafisika. Meskipun banyak tokoh filsafat yang diulas pikirannya, namun ia terkenal dengan sebagai pengulas Aristoteles. Selanjutnya tokoh-tokoh dari Barat. Yakni yang pertama René Descartes. Sosok Descartes atau yang biasa disebut Bapak filsafat modern, selain sebagai pelopor filsafat modern di dunia barat, Descartes juga memiliki pemikiran yang sangat berpengaruh pada filsuf-filsuf selanjutnya. Nama pemikiran yang dibawa oleh Descartes ialah rasionalisme. Selanjutnya yang kedua yaitu David Hume. Bila Descartes mengusung pemikiran rasionalisme atau cenderung menggunakan rasio, kalau Hume lebih cenderung menggunakan pengalaman atau disebut sebagai aliran empirisme. Hume adalah seorang filsuf empirisme terakhir yang betul-betul melawan pemikiran rasionalisme. Bagi Hume, sumber pengetahuan bukanlah rasio, melainkan pengalaman. Jadi wajar jika pemikiran-pemikiran Hume selalu condong pada pengalaman manusia. Berakhir dengan ilmu filsafat, sekarang kita berlanjut kepada ilmu kalam. Pengertian ilmu kalam secara harfiah yaitu perkataan atau percakapan. Secara istilah, ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan dengan bukti-bukti yang nyata. Sejarah munculnya ilmu kalam. Nah, sejarahnya ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni faktor politik pada awalnya setelah Khalifah Utsman terbunuh dan digantikan Ali menjadi khalifah. Peristiwa menyedihkan dalam Islam yang sering disebutkan yaitu fitnah al-kubra atau fitnah besar merupakan pangkal pertumbuhan masyarakat dan agama Islam di berbagai bidang, khususnya politik, sosial, dan paham keagamaan.
Maka ilmu kalam sebagai pengungkapan dan penalaran paham keagamaan juga hampir secara langsung tumbuh dengan bertitik tolak pada fitnah besar tersebut. Dari peristiwa tersebut muncullah teologi asal muasal munculnya ilmu kalam. Selanjutnya kerangka berpikir aliran-aliran ilmu kalam. Yang pertama yakni metode berpikir rasional yang terdiri dari hanya terikat dengan dogma-dogma yang jelas dan tegas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi, yakni ayat yang qat'i. Kemudian memberikan kebebasan kepada manusia dalam berbuat dan berkehendak, serta memberikan daya yang kuat kepada akal. Kemudian fokus dalam prinsip berpikir rasional, lebih dominannya peran akal sehingga harus lebih ekstra keras berupaya untuk menanamkan satu ajaran atau konsep kepada orang lain. Yang kedua, metode berpikir tradisional yang terdiri dari terikat pada dogma-dogma dan ayat-ayat yang mengandung arti zonni, tidak memberikan kebebasan pada manusia dalam berkehendak dan berbuat, dan yang terakhir memberikan daya yang kecil pada akal. Selanjutnya, hubungan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf dan filsafat. Ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf memiliki persamaan, yakni dalam objek kajian sama-sama mengenai ketuhanan dalam tujuan sama-sama bertujuan untuk mencapai kebenaran. Adapun hubungan ilmu kalam dengan filsafat adalah filsafat dijadikan sebagai alat untuk membenarkan nas agama, filsafat mengawali pembuktiannya dengan argumentasi akal, barulah pembenarannya diberikan wahyu, sehingga ilmu kalam mencari wahyu yang berbicara tentang keberadaan Tuhan, baru kemudian didukung oleh argumentasi akal. Sedangkan hubungan ilmu kalam dengan tasawuf adalah sebagai pemberi wawasan spiritual dalam pemahaman kalam. Ketiganya mendalami pencarian segala yang bersifat rahasia atau gaib yang dianggap sebagai kebenaran terjauh di mana tidak semua orang dapat melakukannya. Berakhir dengan ilmu kalam, selanjutnya kita akan membahas akhlak tasawuf. Pengertian akhlak tasawuf. Dalam buku Akhlak Tasawuf karya Abuddin Nata dijelaskan bahwa makna tasawuf secara kata memiliki banyak arti. Sejumlah ahli tasawuf menjelaskan makna tasawuf secara bahasa berasal dari kata as-sufah atau orang yang ikut pindah dengan Nabi dari Mekah ke Madinah. Dari sisi istilah, pengertian tasawuf yaitu manusia yang memiliki keterbatasan berupaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia. Kemudian mereka memusatkan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ruang lingkup ilmu tasawuf. Ruang lingkup ilmu tasawuf itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan upaya-upaya atau cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang bertujuan memperoleh suatu hubungan khusus secara langsung dari Tuhan. Kemudian selanjutnya manfaat mempelajari tasawuf. Jadi manfaat mempelajari tasawuf ini adalah untuk membersihkan hati agar sampai kepada ma'rifat Allah Subhanahu wa taala sebagai ma'rifat yang sempurna untuk keselamatan di akhirat dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebahagiaan abadi dengan adanya bantuan tasawuf, maka ilmu pengetahuan satu dengan yang lainnya tidak akan bertabrakan karena ia berada dalam satu jalan dan satu tujuan. Juga untuk memperoleh hubungan langsung dan didasari dengan Tuhan, sehingga seseorang merasa berada di hadiratnya. Selanjutnya, konsep insan kamil dalam Islam. Nah, konsep insan kamil dalam Islam ini dituturkan oleh salah satu tokoh ilmu tasawuf, yakni Ibnu Arabi. Menurut beliau, insan kamil adalah manusia yang sempurna dari segi wujud dan pengetahuannya. Kesempurnaan dari segi wujudnya ialah karena dia merupakan manifestasi sempurna dari citra Tuhan yang pada dirinya tercermin nama-nama dan sifat Tuhan secara utuh. Kemudian yang terakhir, tokoh-tokoh Sufi Nusantara. Tokoh-tokoh yang mempengaruhi tasawuf di Indonesia diantaranya adalah Syamsuddin As-Sumatroni, Hamzah Al-Fasuri, Nuruddin Ar-Roniri, Syekh Abdul Raub As-Singkilih, dan Syekh Yusuf Al-Makassari. Baik, selanjutnya
kita beralih ke materi yang kedua, yakni ilmu-ilmu penelitian. Yang pertama, pengertian dari metode kualitatif, kuantitatif, dan kepustakaan. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan cara, langkah, dan prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi yang diperoleh melalui responden sebagai subjek yang dapat mencurahkan jawaban dan perasaannya sendiri untuk mendapatkan gambaran umum yang holistik mengenai suatu hal yang diteliti. Kedua, metode penelitian kuantitatif adalah metode yang mengandalkan pengukuran objektif dan analisis matematis atau statistik terhadap sampel data yang diperoleh melalui kuesioner, jejak pendapat, tes atau instrumen penelitian lainnya untuk membuktikan atau menguji hipotesis atau dugaan sementara yang diajukan dalam penelitian. Kemudian yang terakhir yakni pengertian dari metode kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Selanjutnya, karakteristik pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan metode gabungan. Yang pertama, karakteristik pendekatan metode kualitatif. Terdiri dari memiliki latar alamiah dengan sumber data yang langsung dan instrumen. Kuncinya adalah penelitinya. Selanjutnya bersifat deskriptif, yang berarti data atau fakta yang dihimpun berbentuk teks, kata, atau penggambaran daripada angka atau statistik. Yang ketiga, bekerja dengan fokus pada proses dan hasil merupakan keniscayaan. Yang keempat, cara analisis data dilakukan secara induktif. Induktif maksudnya adalah menemukan simpul dalam bentuk utuh dan bermakna dari hasil pecahan berbagai gambaran-gambaran atau fakta-fakta yang telah ditemukan pada saat mengumpulkan data. Yang kelima, menjadikan makna sebagai hal yang esensial. Penelitian kualitatif mementingkan makna dan artinya sehingga penelitian mengeksplorasi data mendalam dan menemukan makna dari yang terungkap. Yang keenam, fokus studi sebagai batas penelitian. Yang ketujuh, desain awalnya bersifat tentatif dan verifikatif. Dan yang terakhir, penelitian kualitatif menggunakan kriteria khusus untuk ukuran keabsahan data. Selanjutnya, karakteristik pendekatan metode kuantitatif. Yang pertama, objektif. Maksudnya, teori-teori mengenai semesta haruslah menjelaskan apa adanya dan tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Sifatnya harus bebas nilai atau asumsi pendapat orang lain. Yang kedua, fenomenalis. Bukan fenomena, melainkan berasal dari bahasa Yunani yang berarti yang terlihat. Artinya, kajian penelitian hanya berbicara mengenai sesuatu yang dapat diamati, yang dapat dirasakan, dan dapat dilihat karena adanya data. Yang ketiga, reduksionis. Berarti data yang ditemukan melalui penelitian harus dapat direduksi menjadi fakta-fakta yang jelas sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan. Yang terakhir, naturalis, yang berarti sesuatu yang diteliti harus serupa dengan objek alam semesta yang bergerak secara mekanis dan tetap berdasarkan hukum-hukum tertentu. Hanya sesuatu yang dapat diulang berkali-kali, kapanpun, dan oleh siapapun, tetap memiliki hasil yang sama. Yang terakhir, karakteristik penelitian gabungan, yaitu dominasi utama ada pada tuntutan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang mencakup tentang hasil atau outcomes kuantitatif maupun tentang proses atau proses kualitatif. Filosofi penelitian bersifat praktis dan terapan. Kemudian yang terakhir yaitu teknik pengumpulan data dan teknik analisis data, metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan metode penelitian gabungan. Teknik pengumpulan data, metode penelitian kualitatif, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus. Kemudian teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif, yaitu wawancara, angket, dan observasi. Teknik pengumpulan data metode penelitian gabungan, yaitu observasi, wawancara, partisipatoris, kajian dokumen,
dan ditindaklanjuti oleh penghimpunan data melalui angket atau data primer atau dokumentasi atau data sekunder. Kemudian teknik analisis data. Yang pertama, teknik analisis data metode penelitian kualitatif, yaitu memiliki 4 tahap. Yang pertama, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teknik analisis data metode penelitian kuantitatif adalah setelah selesai pengumpulan data, deduktif menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Yang terakhir, teknik analisis data metode penelitian gabungan adalah analisis naratif, statistik deskriptif, uji hipotesis, atau analisis signifikansi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.